Perkenalkan, nama saya Raden Gusirai dengan NIM D22 2020 03 138. Saya ingin menjelaskan tentang soal UTS. Akan menjelaskan hasil jawaban saya soal UTS, yaitu soal yang A. 1. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Kelenjar pituitari ada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Hormon yang diproduksi oleh hipofisis membantu mengatur pertumbuhan, tekanan darah, produksi, dan pembakaran energi, dan berbagai fungsi organ tubuh lainnya. Kelenjar ini meliputi kelenjar anterior dan posterior. Masing-masingnya memiliki jenis sekresi yang berbeda. A. Kelenjar pituitari anterior terletak di bagian depan pituitari. Kelenjar ini menghasilkan hormon adrenokortikotropik ACTH. Hormon ini merangsang produksi hormon adrenal. Kedua, hormon perangsang folikel FSH dan luteinizing hormon LH. Hormon-hormon ini mengatur produksi estrogen dan progesteron pada tubuh wanita dan produksi testosteron pada tubuh pria. Letaknya di ovarium dan testis. Hormon pertumbuhan GH. Hormon ini sangat penting dalam pertumbuhan tubuh manusia, terutama di tahun-tahun awal. Untuk anak-anak, hormon ini membantu menjaga komposisi tubuh yang sehat. Untuk orang dewasa, GH bertindak sebagai penyeimbang distribusi lemak serta menjaga kesehatan tulang dan otot. Prolaktin. Fungsi utama hormon ini adalah menstimulasi produksi ASI pada wanita. Hormon ini juga memiliki efek pada aktivitas seksual yang berbeda pada pria dan wanita. Hormon perangsang tiroid TSH. Hormon ini merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormonnya sendiri yang bertugas mendorong metabolisme pada hampir seluruh jaringan tubuh. Yang B. Pituitari posterior terletak di belakang bagian depan pituitari. Kelenjar ini mensekresikan hormon antidiuretrik ADH atau vasopressin. Hormon ini dihasilkan ginjal untuk meningkatkan penyerapan air dalam darah, mengurangi jumlah air yang keluar dalam urin, dan membantu menyimpan air dalam tubuh. Oksitosin. Oksitosin memberikan sinyal pada rahim untuk memulai proses persalinan. Hormon ini juga bertanggung jawab merangsang produksi ASI. 2. Kelenjar tiroid terletak di leher dan mensekresikan hormon tiroid T3 dan T4. 3. Kelenjar paratiroid terletak di leher dan mensekresikan hormon. 4. Kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak pada kedua ginjal dan terdiri dari dua bagian, korteks luar dan medula dalam. Korteks menghasilkan glukokortikoid dan mineralokortikoid. Medula menghasilkan non-adrenalin yang merupakan salah satu neurotransmitter hormon flight or fight. 5. Pankreas. Kelenjar pankreas memiliki kedua fungsi, eksorin dan endokrin. Pankreas menghasilkan berbagai hormon yang mengendalikan metabolisme glukosa tubuh. Dengan fungsi endokrin, pankreas mensekresikan insulin, glukagon, somatostatin. 6. Ginjal menghasilkan renin angiotensin yang membantu mengendalikan tekanan darah. 7. Kelenjar pineal. Kelenjar ini terletak di dalam otak dan bekerja sebagai jam biologis tubuh. Fungsi kelenjar pineal mensekresikan melatonin, hormon yang salah satunya mengatur siklus tidur dan bangun. 8. Kelenjar gonad. Fungsi kelenjar gonad adalah menghasilkan hormon seks. Testis menghasilkan hormon pria, testosteron, yang memberikan karakter pria seperti jenggot, otot, dan lainnya. Testosteron disekresikan dalam jumlah besar pada pria dan jumlah kecil pada wanita. Indung telur mensekresikan estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini dihasilkan hanya pada wanita dan mengatur siklus reproduksi. Jawaban soal kedua saya mengambil yaitu di pankreas. Dalam pankreas terdapat reseptor yang mendeteksi glukosa dalam darah. Jadi ketika Anda makan sesuatu, pankreas melepaskan enzim pencernaan khusus dan untuk memecah makanan. Ketika makanan dicerna dan tingkat gizi dalam darah meningkat, pankreas memproduksi insulin untuk membantu tubuh menyimpan glukosa. Sebaliknya, ketika kadar gula dalam tubuh menurun, pankreas memproduksi glukagon untuk mengambil glukosa dalam hati dan sel otot dan didorong ke dalam darah. Saya akan menjawab
soal yang B, yaitu tentang coding. Pertama kita harus mencari literumnya. Literumnya itu goiter. Kita lalu mencari goiter itu berada di ICD 10 volume 3 pada halaman 300. ICD 10 volume 3. Ini halaman 300, yaitu goiter. Goiter ini, goiter pelungian substernal, yaitu kita harus mencari di kodenya, yaitu kodenya goiter pelungian substernal E04.9 with endemic iodine deficiency di E01.2, diffuse E01.0, multinodular E01.1 dan exoplasmic E05.0, yaitu jadi di ICD 10 volume 3 di halaman 300, yaitu iodine deficiency endemic di E01.2. Lalu kita mengcrosschecknya apakah benar E01.2. E01.2 benar, yaitu endemic iodine deficiency. Lalu kita mengcrosscheck kembali di ICD 10 volume 1 halaman 248, yaitu E01.1 iodine deficiency related multinodular goitre iodine deficiency related nodular goitre, kodenya E01.1, berada di ICD 10 volume 1 halaman 248. ICD 1 halaman 248. Iodine deficiency related thyroid disorders and nih, yaitu diffuse endemic goiter E01.0, yaitu lalu jika kita sudah menemukan, kita harus meng-cross-check kembali, yaitu pada ICD 10 tetap di ICD 10 volume 3 tetap halamannya berbeda, itu halaman 267 dengan literum exopalmos dengan 267, halaman 267. Dengan literum exoplanos. Mana? Jika kita sudah menemukan, yaitu di exoplanos, kita lalu harus meng-crosscheck di halaman volume 1, kembali ke halaman 1, yaitu tentang volume 1, yaitu halaman 250. Kita kembali ke ICD 10 volume 1. Halaman 250 dengan kode E05.0 Thyrotoxius vitivius goiter exoplasmic orthoxy goiter nos graves disease toxic diffuse goiter. Jika sudah menemukan, yaitu kita kembali ke halaman, yaitu ke ICD 10 volume 1 halaman 383. dengan kode H06.2 di destroyed exoplasmos di E05.1, yaitu jadi kodenya yaitu E01, E05.0, E01.1, E05.0 dan H05.2. Jika sudah menemukan, yaitu kita
Lalu ke kode tindakan. Kode tindakan berada di ICD 9 CM halaman 291. Kita ke ICD 9 CM halaman 291. Di ICD 291 yaitu tentang biopsi biopsi con. Kan liternya itu biopsi con. Thyroid gland di NEC 06.11.11, closet 06.11 dan open 06.12. Lalu setelah itu kita meng-cross check 06.12 open biopsi. Setelah itu kita ke ICD 9 halaman 397. ICD 9 halaman 397. NEC ini. Yaitu liternya operation con thyroid gland NEC 06.98 cross check. Kita cross check apakah benar di 0698. Operation ini benar di sini, dan lalu kita kembali ke ini. Jadi jadi coding tindakannya yaitu di 06.98 other operation on thyroid glands. Jadi kodenya 06.98.